Halo semuanya, di video kali ini saya membuat video simulasi pembelajaran untuk kelas 4 semester 2 yang dimana simulasi pembelajaran ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Saya membuat video simulasi untuk kelas 4 semester 2 dengan tema 8 mengenai daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan untuk belajar, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa di sini ketua kelasnya? Sandi, silahkan Sandi pimpin doanya. Alhamdulillah, berdoa dicukupkan ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan lanjut mengecek kehadiran kalian. Dan Bapak akan mengabsen kalian. Jika yang hadir, bilang hadir dan acungkan tangan. Dapat dipahami? Baik. Coba sekarang, Sandi hadir, Muhtar hadir, Mbak Hesti hadir, Rijal hadir, Risma hadir. Ya, alhamdulillah. Setelah Bapak absen, ternyata hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, sekarang Bapak minta sebelum dilanjutkan pembelajaran, coba tengok bangku sekitar kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan atau tidak. Kalau misalkan masih ada sampah yang berserakan, coba kalian pungut lalu buang ke tempatnya. Sudah? Alhamdulillah, sudah semuanya? Baik, sekarang Bapak akan melanjutkan ke kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya, Bapak ingin mereview atau mengingatkan ke kalian mengenai materi yang dibahas di minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Sandi masih ingat? Masih? Coba apa? Unsur-unsur peta, iya benar. Minggu lalu kita belajar mengenai unsur-unsur peta. Baik, yang lainnya coba ada yang masih ingat tidak? Unsur-unsur peta itu apa saja? Baik, Muhtar, silakan Muhtar. Unsur-unsur peta itu apa saja, Tar? Judul, kemudian apa lagi? Legenda. Kemudian apa lagi? Simbol. Kemudian apa lagi? Skala. Ya, betul ya, Muhtar. Nah, itu merupakan unsur-unsur peta, namun masih ada lagi yang lainnya. Namun apa yang sudah disebutkan oleh Muhtar itu termasuk ke dalam unsur-unsur peta. Nah, berarti kalian semua masih mengingat dan masih memahami materi yang sudah dibelajarkan di minggu yang lalu. Nah, baik, sekarang untuk pembelajaran sekarang Bapak ingin kalian semua mengetahui mengenai pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Kemudian Bapak juga ingin kalian mengetahui pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Dan yang terakhir Bapak juga ingin kalian dapat mengetahui kehidupan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Ya, baik anak-anak. Nah, pembelajaran kali ini akan dilakukan dengan nanti kalian akan disuguhkan atau disajikan sebuah tampilan PowerPoint. Nah, yang dimana PowerPoint ini merupakan materi yang harus kalian pelajari kali ini. Nah, kemudian nanti kalian juga akan dibagikan ke dalam sebuah kelompok. Nah, kemudian nanti juga kalian harus mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan menampilkan tampilan dari PowerPoint.
Baik, sekarang kita belajar mengenai tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1 tentang lingkungan tempat tinggalku. Mari simak baik-baik ya anak-anak. Nah, lalu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sini meliputi kondisi sosial dan juga kondisi budaya dari daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, kemudian daerah pantai. Yang pertama, kondisi sosial. Kenampakan alam di negara kita Indonesia bermacam-macam. Akibatnya, tempat tinggal penduduk bermacam-macam pula. Ada penduduk yang tinggal di pantai, di sekitar sungai, dan juga waduk. Ada pula penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Keadaan alam tersebut mempengaruhi segi kehidupan masyarakat setempat. Kehidupan mereka sangat bergantung pada keadaan alam dan sumber daya di lingkungannya. Pada umumnya, lingkungan tempat tinggal masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan. Lingkungan pedesaan sebagian besar merupakan wilayah pertanian, perikanan, atau peternakan. Warga masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki pekerjaan yang sejenis, yaitu sebagai petani, nelayan, atau peternak. Mereka sering dan senang bekerja sama, tolong-menolong, dan gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan. Sumber daya alam yang ada di sekitarnya dimanfaatkan untuk memiliki kebutuhan hidupnya. Bentuk kerjasama yang lain misalnya kerja bakti membersihkan tempat ibadah, jalan, dan selokan. Gotong royong mendirikan rumah, membantu orang punya hajat, membesuk tetangga sakit, dan sebagainya. Mereka sangat mengutamakan kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan tinggi, nilai kekerabatan sangat erat, dan masih memegang teguh adat istiadat. Masyarakat pedesaan sering melakukan berbagai kegiatan adat istiadat. Nah, lingkungan perkotaan sebagian besar berupa pertokoan, perkantoran, rumah sakit, perindustrian, perhotelan, tempat hiburan, dan sebagainya. Lalu, pada umumnya, masyarakat perkotaan terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka memiliki pekerjaan yang beragam antara lain berdagang, pengusaha, karyawan, dan jasa seperti dokter, notaris, sopir, dan salon. Warga masyarakat perkotaan sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ikatan kekerabatan mereka tidak begitu erat. Adat istiadat sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat perkotaan jarang sekali menjalankan kegiatan adat istiadat. Kemudian ada kondisi budaya. Nah, setiap daerah memiliki budaya yang khas, masing-masing memiliki corak yang berbeda. Hal ini karena dipengaruhi keadaan alami setempat. Budaya di suatu daerah dapat dikenali pada bentuk rumah tradisional, pakaian tradisional, tarian daerah, dan sebagainya. Nah, yang pertama ada rumah tradisional. Bentuk rumah tradisional sebagian besar disesuaikan dengan keadaan alam setempat. Di daerah rendah dan sekitar hutan, rumah dibangun di atas tiang atau bentuk panggung. Hal ini dirancang untuk menghindari banjir dan gangguan binatang liar. Bahan baku rumah menggunakan benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar seperti kayu, bambu, rotan, daun nipah, lumbia, dan sebagainya. Kemudian ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional disebut juga pakaian adat atau pakaian daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda dengan daerah lain. Bentuk dan bahan yang digunakan bergantung pada keadaan alam setempat. Kemudian ada tarian daerah. Tarian daerah pun di negara kita Indonesia amat beragam. Gerak langkah tarian daerah dipengaruhi oleh keadaan alam. Ada tarian daerah yang memiliki gerak langkah tenang lemah gemulai dengan pandangan mata yang teduh. Ada pula tarian daerah yang gerak langkahnya lincah dan dinamis dengan pandangan mata yang menebar.
Ya, kemudian selanjutnya daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah permukaan bumi yang ketinggiannya melebihi 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, bahkan bisa melebihi 1500 meter. Mata pencahariannya antara lain ada yang peternak, pedagang, petani, pekerja perkebunan seperti teh, kopi, dan cengkeh. Kemudian masih banyak yang lainnya. Nah, itu merupakan pekerjaan yang ada di daerah dataran tinggi. Ya, kemudian selanjutnya daerah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah hamparan daratan yang ketinggiannya sekitar 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Daerah ini biasanya padat penduduk. Mata pencariannya yaitu seperti petani, pedagang, buruh, pengrajin alat rumah tangga, peternak, dan masih banyak yang lainnya juga. Nah, dan yang terakhir ada daerah pantai. Daerah pantai ini merupakan daerah pesisir laut yang menjadi batas antara daratan dan perairan laut yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Mata pencariannya yaitu nelayan, petani tambak, petani garam, pengrajin, dan juga pedagang. Baik, anak-anak semuanya sudah memperhatikan dan melihat tampilan dari PowerPoint yang Bapak tayangkan. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya terkait isi dari PowerPoint yang sudah ditayangkan oleh Bapak? Coba, siapa yang ingin bertanya? Mukhtar, silahkan. Ingin bertanya apa, Mukhtar? Apakah dataran tinggi itu sama dengan gunung? Baik, coba sebelum Bapak yang menjawab, apakah ada teman-teman Mukhtar atau anak-anak yang lain yang dapat menjawab pertanyaan dari Mukhtar? Tidak ada? Baik, jadi dataran tinggi ini bisa dibilang gunung. Karena apa? Karena gunung merupakan daerah dataran tinggi. Yang dimaksud dengan dataran tinggi itu yaitu permukaan bumi yang melebihi ketinggiannya itu 500 sampai 1000, bahkan bisa lebih dari 1000 meter. Nah, jadi dataran tinggi ini merupakan permukaan bumi yang tingginya itu dari 500 meter sampai 1000, bahkan bisa sampai 1000 lebih. Nah, itu merupakan dataran tinggi. Jadi, gunung itu termasuk ke dalam daerah dataran tinggi. Bagaimana, Mukhtar? Dapat dimengerti? Baik. Anak-anak yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, sekarang Bapak akan lanjut ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok, yang dimana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang kalian berhubung satu bangkunya berdua, kalian bisa bergabung bangku depan sama belakang, begitupun yang lainnya. Yang penting satu kelompok itu terdiri dari 4 orang atau 4 anggota. Silahkan kalian buat kelompoknya. Baik anak-anak, sekarang di sini Bapak memiliki lembar kerja yang dimana Bapak akan membagikan kepada setiap kelompoknya. Tadi kan sudah dibuat kelompoknya yang beranggotakan masing-masing 4 orang. Nah, sekarang setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja. Nah, sekarang Bapak akan membagikannya kepada setiap kelompoknya. Nih. Nah, sekarang jika kalian sudah mendapatkan lembar kerja setiap kelompoknya, nah di situ ada cara langkah-langkah pengerjaannya. Nah, di lembar kerja tersebut ada nama, kemudian kelas. Nah, di nama kalian tulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya. Kemudian tulis kelasnya. Nah, di situ ada petunjuk diminta untuk menuliskan hasil temuan yang kalian sudah dapatkan berdasarkan pengamatan
kelompoknya. Nah, nanti kalian diskusikan bersama teman kelompoknya dan kalian temukan hasil temuan yang kelompok kalian dapatkan. Seperti misalkan di situ ada kondisi lingkungan. Nah, misalkan kondisi lingkungan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, kemudian jenis pekerjaan dan juga kegiatan ekonominya seperti apa. Nanti kalian tulis di kolom yang sudah ada di lembar kerja tersebut. Dapat dipahami? Baik, Bapak akan memberikan waktu kepada kalian selama 10 menit. Silahkan mengerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Bapak rasa kalian sudah menemukan jawaban untuk mengisi lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Nah, sekarang Bapak meminta kepada setiap perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil temuannya. Silahkan untuk yang pertama, kelompok 1, presentasikan hasil temuannya, dan teman-teman yang lainnya atau kelompok yang lainnya coba perhatikan kelompok 1. Silahkan. Ya, benar, kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 untuk duduk kembali. Kemudian kelompok 2, coba paparkan hasil temuannya. Dan yang lainnya, dengarkan dan simak kelompok 2. Iya, benar, kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi anak-anak semuanya sudah benar apa yang kalian temukan tadi, seperti temuan dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Jadi, temuan kalian itu mengenai daerah dataran tinggi tadi seperti apa, kemudian jenis pekerjaannya seperti apa, dan kegiatan ekonominya seperti apa. Nah, tadi itu seperti yang dijelaskan atau yang dipaparkan oleh kelompok 1 mengenai daerah dataran tinggi. Dataran tinggi itu jenis pekerjaannya seperti apa? Ada yang masih ingat? Iya, peternak. Kemudian apalagi? Pedagang. Kemudian petani. Dan ada pekerjaan perkebunan seperti perkebunan kopi, teh, dan lain sebagainya. Terus kemudian tadi ada temuan dari kelompok 3, yaitu daerah pantai. Nah, daerah pantai ini tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa jenis pekerjaannya itu ada nelayan, kemudian petani tambak, kemudian ada petani garam, dan juga ada pengrajin, begitupun pedagang. Pasti ada di semua wilayah, baik itu daerah dataran tinggi, dataran rendah, maupun daerah pantai. Nah, Bapak rasa kalian sudah memahami materi yang sudah diajarkan. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sekarang coba di sini siapa yang ingin menyimpulkan hasil belajar kali ini? Iya, benar. Hari ini kita belajar mengenai macam-macam jenis pekerjaan. Kemudian apalagi yang lainnya? Iya, belajar mengenai daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, dan juga daerah pantai. Kemudian selain itu kita belajar apa lagi hari ini? Iya, benar. Kita belajar pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di daerah dataran tinggi, kemudian pekerjaan apa saja yang ada di daerah dataran rendah maupun daerah pantai. Kemudian hubungannya dari lingkungan, misalkan lingkungan pedesaan, kebanyakan orang berkegiatan ekonomi atau pekerjaannya itu seperti petani, kemudian apalagi pedagang, dan lain sebagainya. Ya, baik anak-anak, berhubung kalian sudah memahami materi yang sudah dipelajari kali ini, Bapak memiliki atau mempunyai oleh-oleh yang akan dibagikan kepada kalian. Oleh-oleh ini berupa lembar soal lagi.
Nah, sekarang Bapak akan membagi lembar soal ini kepada setiap orang atau setiap individu, bukan kelompok lagi ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikannya. Ya, sudah mendapatkan lembar soalnya semuanya? Baik, kalau sudah, sekarang Bapak kasih waktu kepada kalian untuk mengerjakan lembar soal selama 3 menit. Silahkan kerjakan secara mandiri. Sudah semua anak-anak? Karena waktunya sudah habis, sekarang kumpulkan kembali soal yang barusan kalian isi. Nah, minggu depan kalian akan mempelajari tema 8, subtema 4. Nah, kalian coba baca-baca lagi di rumahnya mengenai tema 8 dan subtema 4. Nanti minggu depan kita akan bahas dan mempelajarinya bersama-sama kembali. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak ingin ditutup dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh KM kembali. Silahkan kepada Sandi pimpin doanya. Alhamdulillah, Bapak rasa pembelajaran kali ini dicukupkan. Dan jangan lupa untuk kalian jaga kesehatannya agar minggu depan kalian dapat belajar bersama-sama lagi dan tidak ada yang sakit ataupun yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin video dari saya cukup sekian. Semoga video simulasi pembelajaran ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada semua yang menonton video saya ini, dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang berada dalam video saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menonton video simulasi pembelajaran saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.